Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba wa amalan solihah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menunjukkan sikap berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Pelajaran kita yang pertama adalah berbaik sangka atau husnudzon. Berbaik sangka adalah menduga hal-hal yang baik terhadap sesuatu. Kita sebagai seorang siswa harus selalu berbaik sangka kepada semua orang, anak-anak. Berbaik sangka atau husnudzon, lawan katanya adalah berburuk sangka atau su'udzon. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbaik sangka terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12, anak-anak. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Anak-anak, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berprasangka buruk dan menjelek-jelekan orang lain. Karena prasangka buruk kita belum tentu kebenarannya, dan diri kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita jelek-jelekan, anak-anak. Ayat ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena dhon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, anak-anak. Sebaliknya, kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan selalu rajin mendoakan diri kita, juga mendoakan orang lain, anak-anak. Contoh berbaik sangka. 1. Tanpa curiga, Ahmad meminjami uang sakunya kepada Karim untuk membeli buku. 2.
Fadil menerima peraturan dari orang tuanya untuk bangun pagi supaya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidurnya sendiri. Yang ketiga, Siti menerima peraturan dari orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun Siti tidak bisa keluar rumah. Pelajaran kita berikutnya adalah simpati. Simpati adalah ikut merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Contoh sikap simpati. 1. Mendengarkan curahan hati teman sampai selesai. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kegembiraan anak-anak. Yang ketiga, memberikan solusi atau jalan keluar kepada teman kita yang sedang mengalami masalah. Pelajaran kita berikutnya adalah sikap toleran. Toleran adalah sikap menghargai, membolehkan, dan membiarkan perbedaan pendirian orang lain anak-anak. Baik itu perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Contoh sikap toleran. 1. Kita menghargai teman kita yang berbeda agama ketika melaksanakan ibadah. Yang kedua, kita tidak membuat gaduh karena ada tetangga kita yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Yang ketiga, di dalam musyawarah, kita harus bersikap tenang dan selalu menghargai pendapat orang lain. Pelajaran kita berikutnya adalah hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup dengan damai dan hidup tanpa bertengkar. Hidup rukun adalah perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Di dalam ayat tersebut sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Dengan perbedaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu hidup berdampingan atau selalu hidup dengan rukun. Contoh hidup rukun. 1. Setiap akan berbicara atau melakukan sesuatu harus diperhitungkan baik dan buruknya. 2. Menghargai orang lain, yaitu orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, dan teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati anak-anak. Yang keempat, dalam bertindak, kita harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri kita sendiri anak-anak.
Adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. 1. Mengedepankan emosi atau cepat marah anak-anak. Yang kedua, tidak menghargai orang lain atau menganggap diri kita yang paling benar. 3. Suka mencela atau mengolok-olok teman. Yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Pelajaran kita berikutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Hormat dan patuh artinya tidak menyakiti perasaan dan juga mengikuti semua yang diperintahkan anak-anak. Orang tua, guru, dan anggota keluarga adalah orang-orang yang sudah berjasa di kehidupan kita. Orang tua kita adalah orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Guru kita adalah orang yang mendidik kita, sehingga kita bisa membaca dan menulis. Sedangkan anggota keluarga kita adalah orang-orang yang sudah membantu orang tua kita untuk membesarkan dan mendidik kita semua anak-anak. Jadi sudah sepantasnya lah kita harus hormat dan patuh kepada mereka semua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Sebelum berangkat sekolah, kita meminta izin dan mencium tangan mereka berdua. Yang kedua, selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Dan yang ketiga, selalu mendoakan mereka anak-anak. Contoh hormat dan patuh kepada guru. 1. Memberikan salam kepada bapak dan ibu guru. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Contoh hormat dan patuh kepada anggota keluarga. 1. Jika bertemu, mengucapkan salam. Yang kedua, menghormati keluarga kita yang lebih tua dan menyayangi keluarga kita yang lebih muda atau adik-adik kita anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.